Haleluya. Berjumpa kembali dengan saya Iski Senturi dalam renungan rohani Kristen yang saya percaya ketika kita menangkap dengan baik kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar, pasti akan ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Langsung saja saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang pertama di ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, cukup disimak saja, saya akan bacakan firman Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Puji nama Tuhan, dari satu ayat yang kita sudah baca pada saat ini untuk menjadi ayat pokok dari perenungan kita, saya ingin membawa kita kepada perenungan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menjadi mempelai Kristus yang sejati, yang mengenal dan dikenal oleh Allah. Sekali lagi, saya akan bawa kita dalam sebuah tema yaitu menjadi mempelai Kristus yang sejati, yang mengenal dan dikenal oleh Allah. Melalui ayat pokok kita tadi yang kita sudah baca, kita melihat bahwa ada saat di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Amin. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah menurut Pengkhotbah pasal yang pertama Pengkhotbah pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu, untuk apapun juga ada masanya, untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, meninggal, dan seterusnya, dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sebagaimana kelahiran manusia ditentukan Allah, kematian manusia juga ditentukan oleh Allah. Allah yang berdaulat atas segala waktu. Amin. Dia juga yang menentukan kapan dunia ini tercipta dan kapan dunia ini akan berakhir. Bahkan juga dia yang menentukan kapan Yesus Kristus harus lahir dan ada di muka bumi ini untuk menyatakan Allah yang benar, dan kapan juga dia akan mati, bangkit, naik ke surga, bahkan nanti akan datang kembali untuk yang kedua kali untuk menjemput mempelai-mempelainya yang sejati. Amin. Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segala waktu ini. Dan Allah kita adalah Allah yang senantiasa menyatakan segala sesuatu berdasarkan kehendak dan hikmatnya yang luar biasa. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dulu Tuhan Yesus Kristus pernah datang untuk yang pertama kalinya ke dunia ini. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus datang untuk ada di muka bumi ini, saya coba hubungkan dengan apa yang terjadi di zaman bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir dan mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Saya coba hubungkan bagaimana kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga hampir sama seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Mesir bisa berbicara tentang dunia ini, dan padang gurun juga bisa berbicara tentang perjalanan hidup kita, kerohanian kita yang akan juga akhirnya diakhiri dengan kematian, karena padang gurun juga bisa berbicara seperti itu. Dan akhirnya sampai ke tanah Kanaan yang menjadi gambaran dari surga yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus pernah ada di muka bumi ini, dan dulu bangsa Israel juga pernah dipimpin oleh dua orang, yaitu Musa dan Yosua, agar mereka sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Musa bisa berarti diangkat dari air, dan Yosua bisa berarti penyelamat atau juru selamat, dan hampir sama seakar kata dengan kata Yesus, yaitu juru selamat. Itu sebabnya saya mencoba menghubungkan antara dua pribadi ini, yaitu Musa dan Yosua, yang pernah memimpin bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Tanpa mereka berdua, maka bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan pada saat itu. Musa tanpa Yosua, maka bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Dan saya katakan tadi Musa bisa berbicara tentang diangkat dari air, yang merujuk kepada pertobatan, baptisan air,
menunjuk kepada tanda pertobatan. Dan Yosua yang bisa berarti dengan penyelamat atau juru selamat adalah sang penebus, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dari situ kita bisa melihat bahwa pertobatan tanpa karya salib Kristus maka semuanya sia-sia belaka. Amin. Ini. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita hanya mengandalkan kebenaran hidup kita dengan hukum Taurat yang kita jalankan tanpa kita mengakui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, maka tidak mungkin kita akan bisa sampai ke surga. Karena Yesaya katakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-64, kalau saya tidak salah, di sana dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan yang kita anggap suci benar itu hanya seperti kain kotor saja di hadapan Tuhan. Amin. Artinya itu tidak memadai untuk menyatakan bahwa kita kudus dan layak di hadapan Tuhan. Tetap kita adalah manusia yang naturnya adalah manusia berdosa. Karena Roma pasal 3 ayat yang ke-23 katakan, selain Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia, semua manusia pernah jatuh ke dalam dosa. Siapapun dia. Amin. Artinya naturnya tetap manusia yang berdosa dan tidak mungkin bisa bersekutu atau hidup bersama-sama dengan Allah di kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya, karena Allah itu kudus. Tapi dengan adanya karya salib Kristus, maka itulah yang akan menolong kita sehingga dosa kita pada akhirnya bisa menjadi putih seperti bulu domba ketika kehidupan kita benar-benar hidup dalam pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ini. Dan juga ada beberapa kemiripan antara Musa dengan Yesus Kristus. Kalau kita melihat pada saat kelahiran Musa dan kelahiran Yesus Kristus, ada dua raja yang sama-sama menentang kelahiran anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun pada saat itu. Di zaman Musa ada Firaun yang menyuruh membunuh semua bayi-bayi dari bangsa Israel yang berumur 2 tahun ke bawah. Begitu pula di zaman Yesus Kristus ada Raja Herodes yang dikatakan menyuruh untuk membunuh semua bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah ketika Yesus Kristus akan lahir. Ada beberapa kemiripan di sana dan saya coba hubungkan dengan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, di sana ketika naga yang dikatakan oleh firman Allah itu sadar bahwa dia sudah dilemparkan ke bumi, akhirnya dikatakan dia mencoba untuk memerangi perempuan, memerangi anak-anak yang dilahirkan dari perempuan yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 mulai dari ayat yang ke-13 mulai sampai ayat yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa akhirnya naga itu mencoba menyerang, naga itu mencoba untuk membunuh. Karena saya bisa coba hubungkan, bisa saja berbicara tentang perempuan itu, berbicara tentang bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel baru ada nanti, bukan ketika Adam lahir. Adam lahir belum ada bangsa Israel. Bahkan pada saat Nuh diselamatkan dari bahtera, itu juga bangsa Israel belum tercipta atau belum ada di dunia ini. Mereka belum dikenal sebagai bangsa Israel. Nanti bangsa Israel baru dikenal ketika Yakub diubahkan namanya menjadi Israel dan anak-anaknya 12 orang laki-laki itu menjadi suku-suku Israel yang pertama ini. Artinya ada ribuan tahun yang harus dilewati dari manusia pertama Adam sampai akhirnya bangsa Israel itu ada. Dan saya coba cari tahu keberadaan kehidupan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata ketika saya mencoba mencari tahu itu sekitar bangsa Israel di zaman Musa itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Dan kalau kita coba tambahkan dengan tahun sekarang 2021 tahun Masehi itu sekitar 3500 tahun Masehi. Kalau perhitungan tahunnya benar, karena kita tahu bahwa ada begitu banyak kalender-kalender yang pernah ada di dunia ini yang menyatakan tentang perhitungan tahun. Ada dikenal dulu kalender Ibrani, di mana satu bulannya itu berjumlah 30 hari dan selama 1 tahun itu disamaratakan. Jadi artinya 1 tahun hanya sejumlah 360 hari, kalender Ibrani. Setelah itu ada kalender Romawi, ada kalender Yunani, ada kalender Arab, kalender Cina juga yang kita kenal.
yang jumlah tahunnya juga menunjukkan angka-angka yang berbeda. Jadi untuk mengetahui keakuratan jumlah tahun memang ya tidak bisa sangat pasti, tapi mungkin mendekati seperti itu. Jadi saya bisa melihat bangsa Israel ada itu sekitar ya 3.500 tahun sudah hitungannya, hampir mungkin, atau bahkan ya sudah mendekati. Sudah 3.500 tahun, karena dikatakan di naga ini, saya hanya mencoba menghubungkan, walaupun ya kebenarannya itu nanti Tuhanlah yang akan menunjukkan. Di sana dikatakan ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau dihubungkan dan digabungkan ada 1, 2 tambah setengah berarti 3,5 masa. Kalau 3,5 masa ini berbicara tentang 3,5 hari, dan kita coba hubungkan dengan Mazmur pasal 90 ayat yang keempat, dan juga 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, di mana 1 hari di hadapan Tuhan hampir sama seperti 1.000 tahun di hadapan manusia. Maka kalau 3,5 hari itu sekitar 3.500 tahun. Dan saya katakan tadi bangsa Israel ada kurang lebih sudah berjumlah hampir 3.500 tahun yang ada, mulai dari ketika Yakub diubahkan namanya menjadi Israel, dan 12 anaknya dikatakan menjadi suku-suku Israel yang pertama, dari suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Asher, dan Naftali, bahkan juga Yusuf, Benyamin. Di sana dikatakan itulah suku-suku awal dari bangsa Israel ini. Dan di sana dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saya coba hubungkan 3,5 masa, kalau itu adalah gambaran 3,5 hari, dan dihubungkan dengan nubuatan 1 hari di hadapan Tuhan, 1.000 tahun di hadapan manusia, seperti Mazmur pasal 90 ayat yang keempat, dan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Maka saya mencoba menghubungkan, mungkin saja sudah sangat dekat memang bagaimana naga itu akan berkuasa di bumi ini. Artinya sudah sangat dekatlah, di mana dia nanti akan diikat, dikatakan oleh firman Allah, selama 1.000 tahun iblis untuk tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Dan setelah itu, karena akan ada kerajaan 1.000 tahun damai yang dipimpin oleh Yesus Kristus beserta orang-orang yang akhirnya terpilih untuk masuk dalam kerajaannya yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dan setelah itu baru akan ada peperangan sebentar antara iblis, dan ketika dia dikalahkan maka selesailah semua, karena dia, iblis, binatang, dan nabi-nabi palsu serta orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba pada akhirnya akan dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala ini. Saya mencoba menghubungkan mungkin sekitar 3.500 tahun keberadaan bangsa Israel, dan kita tahu bangsa Israel modern ternyata ketika saya cari tahu itu baru merdeka pada tahun 1948. Jadi artinya baru 73 tahun yang lalu bangsa Israel modern itu merdeka, menyatakan kemerdekaannya baru 73 tahun yang lalu. Dan dalam kitab Daniel juga ada gambaran di sana bagaimana Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Dan bisa saja itulah yang dikatakan dalam 70 kali 7 masa itu, di mana bangsa Israel akhirnya akan dipulihkan, di mana mereka pada saatnya akan menyatakan diri sebagai bangsa dengan kemerdekaannya di tahun 1948. Tapi ya hanya Tuhan yang tahu, dan nanti kita akan melihat lebih jauh seperti apa Tuhan akan menyatakan semuanya itu. Ini ada hubungan, saling berhubungan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali nanti juga akan menyatakan bahwa sesungguhnya ada hubungan dengan 2 saksi Allah. Kalau kita melihat dalam apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, ada 2 saksi Allah yang nanti akan datang. Dan salah satunya gambaran dari deskripsi yang ada bisa berbicara tentang Musa, karena di sana dikatakan 2 saksi Allah ini akan mengubah air menjadi darah. Bahkan di sana dikatakan juga berkuasa menahan hujan turun dari langit, seperti apa yang dilakukan oleh Musa dan Elia. Musa pernah mengubah air menjadi darah pada zaman Firaun di Mesir, dan Elia pernah menahan hujan selama 3,5 tahun tidak turun dari langit, sehingga terjadi kelaparan yang hebat pada masanya, yaitu Nabi Elia ini. Dan saya katakan ada hubungan antara Musa dan Yesus Kristus tadi. Itu juga saling berkaitan pada akhirnya nanti. Walaupun ya kita belum tahu pasti apakah memang Musa dan Elia ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kali nanti,
yang dikatakan oleh firman Allah akan terjadi pada masa bunyi sangkakala malaikat yang ketujuh, karena dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-52, yaitu pada saat bunyi nafiri yang terakhir dari malaikat, dari bunyi sangkakala yang ke-7 dari malaikat berbunyi, maka genaplah keputusan rahasia Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kali dan tidak akan ditunda-tunda lagi, kata firman Allah ini. Tapi saya juga masih mencari tahu apakah memang dua saksi Allah itu sudah datang dulu saja. Artinya nanti, karena kalau kita baca dalam kitab Wahyu tentang dua saksi Allah dalam Wahyu pasal yang ke-11, di sana dikatakan akan ada saat di mana mereka sama-sama bangkit 3,5 hari setelah kematian mereka. Dan saya juga coba hubungkan seperti tadi, 3,5 masa, 3,5 hari. Musa meninggal dunia ketika saya coba cari tahu sekitar 1400 tahun, 1450 sebelum Masehi. Kalau perhitungan tahunnya tepat ya sekitar segitu, 1450 tahun sebelum Masehi. Dan saya coba jumlahkan dengan tahun sekarang 2021, itu 3471 tahun. Jadi untuk 3500 untuk 3,5 hari, karena kita coba hubungkan lagi dengan Mazmur pasal 90 ayat yang keempat dan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, di mana satu hari di hadapan Tuhan hampir sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Dan 3,5 hari kemudian dikatakan dua saksi Allah itu akan bangkit. Artinya 3,5 hari, 3500 tahun kemudian sesudah Musa meninggal dunia. Kalau memang gambaran itu berbicara tentang Musa dan Elia, hanya Tuhan yang tahu. Karena Musa, ketika saya coba cari tahu, sekitar 1450 tahun sebelum Masehi dia meninggal. Dan kalau dia bangkit 3500 tahun kemudian bersama-sama dengan saksi Allah yang lain, maka itu sekitar tidak lama lagi kedua saksi Allah itu akan bangkit bersama-sama naik ke langit, disaksikan oleh para musuh mereka, kata firman Allah, untuk menyatakan bahwa mereka lah benar-benar adalah saksi-saksi Allah yang benar, Allah yang hidup, yang menyatakan kebenaran tentang siapa Allah yang benar, sehingga tidak ada dalih bagi orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba bahwa mereka tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Allah yang benar, yang sejati ini. Dan selanjutnya juga kita akan melihat bahwa Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali ke dunia ini, tujuannya yaitu menjemput mempelai-mempelainya yang sejati. Amin. Tapi kita harus luruskan dulu, maksud dari Yesus Kristus datang untuk menjemput mempelai-mempelainya yang sejati bukan berarti bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang menikah atau yang kawin. Amin. Itu adalah pemikiran atau ajaran yang sesat dan keliru ketika ada orang-orang yang beranggapan bahwa Yesus Kristus ketika ada di dunia dia pernah menikah. Karena ada beberapa pemikiran, saya juga pernah mendengar itu, ada orang-orang yang beranggapan bahwa Yesus Kristus pernah menikah kepada Maria Magdalena atau wanita-wanita yang lain yang mereka anggap pernah dinikahi oleh Yesus Kristus, sehingga akhirnya menghasilkan keturunan manusia. Itu adalah pengajaran yang sangat-sangat salah dan sesat, karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang tidak pernah menikah. Amin. Baik di dunia ini, bahkan nanti juga di sorga. Ketika Yesus Kristus menjemput mempelainya yang sejati bukan berarti dia menikah dengan manusia, tidak seperti itu. Mempelai Kristus hanya sebuah frasa atau ungkapan tentang orang-orang yang nantinya layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Ini karena Lukas pasal 20 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36 di sana sangat jelas menyatakan bahwa di sorga nanti tidak akan ada pernikahan, perkawinan lagi. Yang layak masuk dalam kerajaan sorga akan hidup seperti malaikat. Mereka tidak kawin dan dikawinkan, kata firman Allah ini. Dan itu bisa memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus memang bukan pribadi yang pernah menikah atau yang akan menikah nanti di sorga. Tidak. Amin. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang tidak pernah sama sekali menikah di segala waktu dimanapun itu. Ketika dia datang kembali untuk menjemput mempelainya, mempelai Kristus itu sebenarnya hanya sebuah ungkapan atau frasa untuk menyatakan orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan Allah yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Sehingga jangan sampai ada pemikiran-pemikiran salah dan keliru yang lain yang muncul.
ketika mendengar Yesus Kristus akan menikah, akan mengadakan perjamuan kawin dengan mempelai Kristusnya, banyak orang yang mungkin saja bisa beranggapan bahwa Yesus Kristus itu berarti dia laki-laki atau perempuan. Alkitab mencatat memang dia adalah laki-laki, lahirlah seorang putra, kata firman Allah. Dan bisa saja disalahartikan oleh beberapa orang sehingga menganggap Yesus Kristus bisa saja mengalami penyelewengan seksual, karena yang masuk mempelai Kristus itu, kategori mempelai Kristus kan ada laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki saja dan tidak hanya perempuan saja. Bisa saja ketika mereka berpikir Yesus Kristus akan menjemput mempelainya yang sejati, mereka berpikir bahwa Yesus Kristus mungkin bisa saja memiliki penyelewengan seksual, entah dia seorang homoseks atau biseksual. Tapi itu tidak, itu adalah pemikiran yang salah, yang keliru. Amin. Yesus Kristus, sekali lagi saya tegaskan bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah menikah di segala waktu, kapanpun itu, baik di dunia ini bahkan di surga nanti. Dan dia bukan Allah atau pribadi yang memiliki penyelewengan seksual. Amin. Ini yang kita harus luruskan. Dan selanjutnya juga kita melihat bahwa sesungguhnya kenapa Yesus Kristus harus menjemput mempelai-mempelainya yang sejati, karena unsur-unsur dunia dan alam semesta ini pasti akan digoncangkan. Amin. Pasti, tidak bisa tidak, pasti akan digoncangkan. Oleh sebab itu Yesus Kristus harus datang kembali untuk yang kedua kali ke dunia ini, membawa mempelai-mempelainya yang sejati kepada suatu tempat yang tidak akan pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ini Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 di sana jelaskan bahwa ada kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Dunia ini bisa tergoncangkan. Itu sebabnya kita mendengar ada gempa bumi, ada tsunami, ada tanah longsor, ada bintang-bintang yang berguguran, hujan meteor, asteroid. Ini karena memang unsur-unsur dunia dan alam semesta ini pasti akan digoncangkan dan bisa tergoncangkan, tapi kerajaannya yang kekal untuk selama-lamanya itu adalah tempat yang tidak akan tergoncangkan, sehingga kita nanti di sana akan mengalami kedamaian, kebahagiaan yang sejati, karena kita tidak akan takut lagi menghadapi segala sesuatu yang bisa melakukan perubahan atau melakukan pemusnahan atau kebinasaan. Amin. Ini. Dan juga sebelum Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali, Alkitab sudah memberitahu kita bahwa harus ada banyak hal yang terjadi dulu. Kalau dalam kitab Wahyu di sana dikatakan harus melewati meterai-meterai kitab yang dibuka oleh anak domba setelah dia naik ke surga, dan harus juga melewati 7 bunyi sangkakala dari malaikat yang harus berbunyi. Amin. Karena dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-52, pada saat bunyi nafiri terakhir, disitulah Yesus Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kali. Dan kita percaya pada apa yang dikatakan oleh firman Allah melalui nubuatan para nabi. Amin. Ini pada saat bunyi nafiri yang ke-7, sangkakala malaikat yang ke-7, Yesus Kristus pasti akan datang kembali, dan akan sama seperti kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus pernah naik ke surga yang disaksikan oleh murid-murid, malaikat pada saat itu berkata kepada murid-murid bahwa sebagaimana mereka melihat Yesus Kristus naik ke surga dengan awan-awan, mereka juga nanti akan melihat cara yang sama turun dari surga dengan awan-awan. Dan kita sudah melihat tadi dalam ayat pokok kita bahwa dia akan datang segera untuk yang kedua kali dengan awan-awan, dan semua mata pasti akan melihat dia. Ini pasti akan melihat dia, kata firman Allah, dan banyak orang akan meratapi dia. Jadi sebabnya kita harus melewati dulu beberapa meterai kitab yang terbuka dan bunyi sangkakala malaikat yang berbunyi, di mana beberapa sudah terjadi penggenapannya dan beberapa lagi sedang menunggu penggenapannya. Karena kalau saya melihat dari apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, bisa saja dari gambaran yang ada kita sudah berada pada masa sangkakala yang pertama. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, di sana dikatakan gambaran dari masa sangkakala yang pertama, yaitu akan ada hujan es, akan ada api bercampur darah, dan
terbakarlah sepertiga dari pohon-pohon dan rumput-rumputan hijau, kata firman Allah. Itu sudah kita lihat terjadi hujan es. Fenomena hujan es yang terjadi di Indonesia saja beberapa waktu yang lalu itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, di mana fenomena hujan es itu terjadi. Bahkan juga di sana dikatakan ada api. Kalau kita melihat melalui cuaca yang semakin panas, melalui pemanasan global yang ada, kalau kita mencari tahu di internet melalui citra satelit, ternyata sepertiga dari daratan, ya, karena dunia ini kan ada lautan dan daratan. Sepertiga dari daratan di mana pohon-pohonan dan rumput-rumputan hijau itu bisa tumbuh. Kalau kita melihat ternyata memang sepertiga dari daratan itu sudah terbakar oleh cuaca panas, oleh api dari Allah itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita melalui televisi, kalau tidak salah di daerah Nusa Tenggara, di Pulau Rinca, itu ada kebakaran hutan yang juga disebabkan oleh cuaca panas. Dan ini memang sudah menjadi gambaran dari Kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, di mana sepertiga dari pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan hijau itu akan terbakar, kata firman Allah. Dan Tuhan sudah menyatakan itu. Bahkan di sana dikatakan juga bercampur darah. Ada hujan-hujan yang terlihat seperti darah di dunia ini yang terjadi. Di Kerala, India itu sudah pernah terjadi. Di Rusia, daerah Siberia. Di Cina, Indonesia pun sudah pernah mengalaminya. Jadi memang gambaran-gambarannya sudah terlihat bahwa kita bisa saja sudah berada pada masa sangkakala yang pertama. Dan kalau kita benar sudah berada pada masa sangkakala yang pertama, seharusnya tidak lama lagi kita akan melihat masa sangkakala yang kedua itu terjadi, di mana dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dan ke-9 akan ada seperti gunung besar yang ditaruh ke dalam laut dan akhirnya membinasakan sepertiga dari semua makhluk yang bernyawa di dalam laut dan sepertiga dari semua kapal, kata firman Allah. Ini berbicara tentang sepertiga ikan yang akhirnya berbicara tentang sepertiga makhluk yang bernyawa dalam laut yang pada akhirnya akan binasa oleh gunung yang seperti apa ini, yang seperti ditaruh di dalam laut ini. Itu kalau kita cari tahu di internet, ternyata memang di dasar laut itu ada gunung-gunung berapi aktif. Artinya di bawah laut. Dia tidak terlihat dari daratan karena berada di dasar laut, di bawah laut. Ada gunung-gunung berapi aktif yang sampai hari ini masih aktif di belahan dunia ini. Di seluruh belahan dunia ada, di negara, di benua, ada di dunia ini gunung-gunung berapi aktif di bawah laut, di dasar laut. Dimana kita tahu kalau gunung berapi itu yang aktif bisa menimbulkan gas-gas berbahaya. Saya mencoba mencari tahu ada 3 jenis gas berbahaya yang bisa mengancam kehidupan makhluk hidup, yaitu solvatara yang bisa menghasilkan gas belerang, fumarol yang berupa uap-uap air yang muncul dari retakan, dan juga MOVET. Ada solvatara, ada fumarol, ada MOVET, gas-gas yang berbahaya yang muncul dari gunung berapi. Dan kita tidak heran kalau beberapa tahun ke belakang kita pernah mendengar di tahun 2016-an mungkin mulai sampai ke depannya 2017, 2018, 2019, di sana kita mendengar berita ada banyak ratusan bahkan ribuan ikan-ikan ekor yang akhirnya mati mendadak. Bisa saja itu dipengaruhi karena nubuatan dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dan 9 ini sedang digenapi, di mana akan ada seperti gunung besar yang ditaruh dalam laut. Itu berbeda dengan Krakatau. Kalau pernah mendengar tentang Krakatau, memang dia adalah gunung yang berada di dalam laut tapi masih terlihat dari daratan puncaknya. Puncak gunungnya masih terlihat. Ketika pada akhirnya meletus di tahun 1883 yang menghebohkan dunia dan memulai terjadinya perubahan iklim pada saat itu, kita melihat bahwa itu masih terlihat. Tapi saat ini di bawah laut itu ada banyak gunung-gunung berapi aktif yang juga bisa mengeluarkan gas-gas berbahaya tadi itu. Sehingga kita tidak heran kalau pada akhirnya ikan-ikan mati mendadak seperti yang diberitakan di tahun-tahun kebelakang kemarin. Ratusan bahkan ribuan, bahkan bukan saja ikan-ikan kecil
Ikan-ikan besar pun seperti paus dikatakan terdampar di pantai-pantai. Bisa saja itu karena pengaruh gas-gas dari gunung berapi bawah laut yang aktif tadi itu, sehingga mengganggu habitat dan ekosistem mereka. Sehingga mereka tidak bisa lagi hidup dengan nyaman di daerah kawasan habitat dan ekosistem mereka. Ini. Sehingga pada akhirnya mereka mau tidak mau harus naik ke permukaan laut dan pada akhirnya terdampar karena mungkin kekurangan oksigen. Ini. Kita bisa melihat itu. Dan juga di sana dikatakan akan ada sepertiga kapal yang binasa. Dulu di tahun 1912 kalau saya tidak salah, ada sebuah kapal yang pada akhirnya difilmkan yaitu Titanic, di mana menurut arsitek atau pembuat kapal, Titanic ini adalah kapal yang tidak akan bisa tenggelam. Tapi fakta ironis yang terjadi adalah justru di pelayarannya yang perdana atau yang pertama, kapal yang dikatakan tidak bisa tenggelam ini justru tenggelam untuk selama-lamanya di pelayaran yang pertama ketika ada di Samudra Atlantik kalau saya tidak salah. Ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah kita memang adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Kehebatan manusia, ketanggihan manusia tidak ada bandingannya dengan kehebatan Allah. Manusia bisa berkata, saya menciptakan sesuatu yang tidak akan bisa tenggelam, yang tidak akan bisa berkarat, yang tidak akan bisa musnah. Tapi Tuhan pasti bisa untuk membuatnya tenggelam, bisa membuatnya berkarat, bisa membuatnya musnah untuk selama-lamanya. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan itu akan terjadi nanti. Sepertiga dari semua kapal akan binasa, kata firman Allah. Entah melalui tsunami atau bagaimana, Tuhan saja yang tahu. Ketika letusan dari gunung berapi bawah laut terjadi dan menimbulkan gelombang yang sangat tinggi, bisa saja memang sepertiga kapal akan binasa pada akhirnya. Hanya Tuhan yang tahu seperti apa, tapi yang pasti itu pasti akan terjadi. Amin. Selanjutnya juga akan ada air yang pahit, di mana dikatakan akan ada seperti bintang yang dijatuhkan ke bumi yang bernama Absinthus, sehingga banyak air yang akan menjadi pahit dan banyak orang mati karena air itu, kata firman Allah. Ini dulu di zaman Musa ketika mereka sedang berangkat dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dan mereka ada di suatu tempat yang bernama Mara. Di sana mereka menjumpai air yang sangat pahit sehingga mereka tidak bisa memakai air itu, mengkonsumsi air itu. Sampai Tuhan memerintahkan supaya Musa melempar sebuah kayu. Saya hanya berimajinasi, mungkin bisa saja kayu itu adalah kayu manis, mungkin. Tapi ya Tuhanlah yang tahu kayu apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah itu. Karena airnya pahit pada saat itu dan menjadi bisa dikonsumsi, mungkin saja kayu manis. Ini hanya pemikiran saya saja. Dan itu akan terjadi nanti, akan ada banyak orang yang mati, meninggal dunia karena air yang pahit. Selanjutnya juga akan ada momen di mana siang hari kita hanya akan berjumlah 8 hari saja disinari oleh matahari. Di masa sangkakala yang keempat, itu dikatakan oleh firman Allah bahwa sepertiga saja yang akan terlihat di siang hari. Kita tahu pembagian waktu siang dan malam 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau 12 jam itu sepertiganya berarti hanya 8 jam saja yang nanti akan disinari matahari. Dan itu akan terjadi. Bisa saja nanti matahari mulai akan terbit baru nanti jam 8 pagi dan tenggelam di jam 4 sore. Karena hitungannya 8 jam. Atau mungkin normal tetap jam 6 pagi sudah terbit tapi jam 2 sore sudah tenggelam. Dan kalau kita melihat fenomena seperti itu, kita tidak usah kaget lagi karena memang sudah dicatat oleh firman Allah. Amin. Dan selanjutnya juga di sana dikatakan akan ada masa di mana siksaan yang luar biasa Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang tidak memiliki meterai resmi dari Allah. Di mana mereka akan disiksa oleh gambaran binatang yang seperti belalang dan memiliki cengat seperti kalajengking yang akan menyiksa selama 5 bulan. Sehingga banyak orang yang sangat ingin mati, kata firman Allah. Tapi maut lari daripada mereka. Mereka ingin bunuh diri. Itu akan terjadi nanti. Banyak orang yang mencari maut, ingin bunuh diri. Dan dulu kita pernah melihat, mengenal seorang pribadi yang menjadi murid Yesus Kristus, yaitu Yudas Iskariot. Ketika dia menyesal atas perbuatannya yang salah dan jahat kepada Yesus Kristus yang sudah menjual dan pada akhirnya membuat Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Pengadilan Agama pada saat itu, dia akhirnya menyesal, tapi
melakukan tindakan yang salah sebagai bentuk penyesalannya, di mana dia akhirnya membunuh dirinya sendiri, kata firman Allah. Dan di Jepang juga kita pernah mengenal ada istilah harakiri, yaitu tindakan bunuh diri ala Jepang. Sehingga ada sebuah hutan yang sangat terkenal di Jepang, di mana di situ ada begitu banyak, ribuan mungkin, tengkorak-tengkorak dari manusia yang pernah melakukan tindakan bunuh diri di sana. Ini. Tapi firman Allah memberitahu kita bahwa tindakan bunuh diri bukan sesuai atau sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Allah tidak menghendaki tindakan bunuh diri. Apapun masalah hidup kita, apapun problema hidup kita, ingatlah bahwa ada Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Bagi beberapa orang mungkin mereka menganggap dengan pemikiran yang salah dan keliru seperti ini. Ketika saya bunuh diri kan masalah saya akan hilang. Saya tidak lagi ingat-ingat tentang masalah saya. Selesai, sudah. Tapi sebenarnya itulah sesuatu yang keliru dan sangat salah. Tuhan berkata kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala pergumulan, masalah, persoalan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ketika kita tetap percaya kepada Allah, berseru kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan pasti akan dinyatakan, sehingga kita bisa melewati segala sesuatu yang menjadi masalah pergumulan kehidupan kita, dan kita akhirnya menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Amin. Ini. Dan selanjutnya juga di sana dikatakan bahwa akan ada sepertiga umat dari manusia yang akan binasa dalam masa sangkakala yang ke-6. Dan saya mencoba mencari tahu beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan itu. Akhirnya saya melihat ada 3 hal yang bisa saja menyebabkan itu terjadi dari gambaran yang ada. Yang pertama, bisa saja terjadi perang dunia ketiga atau perang nuklir. Tapi saya berkata seperti ini bukan berarti saya sedang memprovokasi atau menyulut supaya terjadi perang. Tidak ya, dijauhkan Tuhan. Hanya saja gambarannya seperti itu. Bisa saja akan ada terjadi perang dunia ketiga atau perang nuklir. Karena kita tahu sekarang teknologi nuklir sudah dikembangkan dan dipakai oleh beberapa negara-negara di dunia. Dan kita tahu bagaimana nuklir itu juga bisa menjadi senjata pembunuh massal. Karena dikatakan oleh firman Allah sepertiga dari umat manusia akan binasa melalui api, asap, dan belerang, kata firman Allah. Dan salah satu hal yang menurut saya bisa saja memicu itu adalah perang nuklir. Yang kedua juga bisa saja mungkin akan ada hujan meteorit atau hujan asteroid dari luar angkasa yang dijatuhkan Tuhan dalam skala besar secara bersama-sama ke bumi ini, sehingga pada saat yang bersamaan menghantam belahan-belahan dunia dan terbunuhlah sepertiga dari umat manusia. Itu bisa saja terjadi karena kita tahu meteorit atau asteroid sebenarnya adalah bintang yang bercahaya, yang berpijar, memiliki cahaya sendiri, artinya tidak memerlukan cahaya matahari sebagai penerangnya, sebagaimana bulan yang membutuhkan cahaya matahari untuk menerangi dia sehingga bisa terlihat bersinar di malam hari. Kalau meteorit dan asteroid adalah bintang-bintang yang memiliki sumber cahaya sendiri ini, dan itu mengeluarkan api juga. Ketika dijatuhkan Tuhan dari langit dalam skala yang besar, bisa saja memang sepertiga dari umat manusia akan binasa. Tapi ada opsi yang terakhir yang saya anggap opsi inilah yang lebih memungkinkan atau yang lebih logis untuk menyatakan apa yang akan terjadi, sepertiga umat manusia akan binasa pada akhirnya. Di sana dikatakan bahwa melalui api, asap, dan belerang akan terbunuh sepertiga dari umat manusia. Menurut saya yang ketiga, opsi yang lebih masuk akal, yaitu yang melalui letusan gunung berapi aktif di berbagai tempat di belahan dunia. Kita tahu Indonesia adalah negara dengan gunung api aktif yang terbanyak di dunia, sehingga dikenal dengan Ring of Fire-nya atau cincin api. Itu baru di Indonesia. Di dunia ini ada banyak gunung-gunung berapi aktif yang lain di negara-negara dan benua-benua yang lain. Dan kalau saja itu dibuat Tuhan meletus pada saat yang bersama-sama, di saat yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bisa saja memang sepertiga dari umat manusia pada akhirnya akan binasa. Dan kalau itu misalkan terjadi di saat-saat tidak jauh dari saat kita saat ini, karena saya mencoba mencari tahu berapa banyak jumlah umat manusia pada saat ini, ternyata saya mendapati sekitar 7,8 miliar. Artinya kalau itu terjadi saat ini akan terbunuh 2,6 miliar manusia, yang artinya hanya akan menyisakan 5,2 miliar manusia. Itu yang akan terjadi.
Seperti apa nanti akan binasa, ya hanya Tuhan yang tahu seperti apa. Dan selanjutnya juga kita melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali melalui ayat pokok kita tadi dikatakan pada saat dia datang kembali dengan awan-awan akan disaksikan, dilihat oleh banyak orang. Saya coba hubungkan dengan kemajuan kecanggihan IT yang ada saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, di mana sudah semakin canggih dan semakin luar biasa. Amin. Segala peristiwa akan dengan sangat mudah dan cepat untuk diketahui oleh banyak orang di hari-hari ini melalui media-media yang ada, entah itu radio, televisi, handphone, internet, dan lain sebagainya. Bukan suatu kebetulan teknologi sekarang sudah semakin canggih. Bisa saja itu dipakai Tuhan menjadi sarana untuk menyatakan menggenapi firman Allah yang tercatat dalam ayat pokok kita tadi, di mana semua mata akan melihat dia. Karena kecanggihan sekarang sudah hebat. Peristiwa yang terjadi mungkin baru beberapa menit yang lalu dengan sangat cepat di seluruh dunia ini bisa langsung viral atau viral, diketahui banyak orang hanya dalam hitungan menit saja setelah kejadian itu terjadi. Amin. Jadi artinya tidak harus menunggu berbulan-bulan baru berita itu tersebar, berita itu diketahui banyak orang. Tidak, dalam hitungan menit saja sekarang kecanggihan teknologi sudah memungkinkan itu. Amin. Ini, dan kita bisa melihat bahwa sesungguhnya akan ada hal-hal yang dinyatakan Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Wahyu. Saya hanya mencoba mencari tahu karena saya berkaca dari Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, di mana di sana dikatakan ketika ada firman Allah yang termeterai yang sepertinya masih menjadi rahasia, akan ada banyak orang yang menyelidiki dan mencari tahu sehingga pengetahuan akan bertambah. Saya juga hanya sedang berusaha untuk mencoba menyelidiki dan mencari tahu sehingga akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bertambah. Mungkin bukan saat ini, tapi nanti ketika ada orang lain yang mendengar, mungkin saja pengetahuannya akan bertambah, dibukakan sesuatu yang baru untuk melihat arti dari rahasia-rahasia firman Allah yang termeterai di dalam Alkitab yang kita punya. Dan kecanggihan teknologi yang sekarang itu sebenarnya dimulai pada masa Renaissance. Kalau kita mencari tahu tentang masa Renaissance, itu terjadi sekitar di tahun 1500 sampai tahun 1600, di mana Renaissance adalah dikatakan sebagai zaman peralihan. Dan kalau saya coba hubungkan dengan Alkitab, bisa saja inilah yang disebut dengan zaman baru. Karena firman Allah berkata peperangan dan lain sebagainya akan mendahului sampai datangnya zaman baru. Saya bisa hubungkan, dan menurut saya mungkin inilah yang dikatakan oleh Alkitab zaman baru itu, di mana dimulai dengan ditandai zaman Renaissance, zaman peralihan dari abad pertengahan menjadi abad modern yang semakin canggih sampai saat ini. Dan itu terjadi 1500 sampai 1600 tahun. Pada tahun 1500 sampai 1600 tahun yang lalu. Artinya masih sekitar 500 tahun yang lalu awal mulanya Renaissance ini. Dan setelah itu kita melihat ada revolusi industri yang terjadi di tahun 1800-an di Eropa, itu yang mengawali sehingga kita mengenal sekarang ada banyak teknologi-teknologi yang menggantikan peran dari manusia dan binatang. Kalau dulu orang bekerja itu masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga binatang, entah itu sapi, entah itu kuda. Tapi sekarang kita bisa melihat itu semua bisa tergantikan dengan teknologi mesin. Amin. Dan itu ditandai dengan revolusi industri awal mulanya pada tahun 1800-an yang terjadi di Eropa, baik di Inggris, Prancis, dan negara-negara yang lainnya. Sehingga kita mengenal ada mesin uap yang dikatakan menjadi awal mula bagaimana revolusi industri itu terjadi. Sampai kita mengenal sekarang ada istilah revolusi 4.0 atau revolusi 4.0. Dulu di tahun 1800-an itu masih industri 1.0, dan selanjutnya berkembang menjadi industri 2.0, menjadi industri 3.0, dan sekarang di masa milenial ini kita mengenal industri 4.0 yang ditandai dengan kecanggihan internet dan lain sebagainya ini. Dan itu ditandai dengan revolusi industri setelah masa Renaissance. Dan saya mencoba mencari tahu tentang patung
yang dikatakan dalam kitab Wahyu dalam binatang yang identik dengan angka 666. Saya mencoba mencari tahu hubungan-hubungan yang terjadi di masa Renaissance, revolusi industri, dan sampai pada akhirnya kita mengenal ada sebuah negara superpower, yaitu negara adidaya terbesar di dunia saat ini, yang kalau saya coba hubungkan dengan kitab Daniel, di sana dikatakan ada 4 kerajaan yang akan muncul di dunia ini menjelang akhir zaman, dan kerajaan yang terakhir ini adalah kerajaan yang keempat, kerajaan yang terakhir yang ada di bumi, yang berbeda dari semua kerajaan yang ada sebelumnya. Dan bisa saja saya bukan sedang mendiskreditkan atau bukan sedang mendiskriminasi sebuah bangsa, tidak ya. Tapi bisa saja kerajaan atau kekuatan terakhir ini mengarah kepada negara superpower yang kita kenal saat ini sebagai negara yang mempengaruhi begitu banyak aspek di dunia ini, yaitu Amerika Serikat. Bisa saja kekuatan terakhir itu berbicara tentang Amerika Serikat yang berbeda dari semua kekuasaan-kekuasaan yang pernah ada sebelumnya di dunia ini. Dan itu ditandai Amerika Serikat ada di tahun 1776 saat menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776. Dan 110 tahun kemudian kita melihat ada sebuah patung yang dihadiahkan oleh pemerintah Perancis kepada Amerika Serikat, berbicara tentang 100 tahun kemerdekaan mereka, dan sebagai bentuk rasa kerjasama mereka antara kedua negara ini, akhirnya pemerintah Perancis memberikan sebuah patung sebagai tanda ucapan selamat atas 100 tahun kemerdekaan bangsa Amerika Serikat, yang kita kenal dengan patung Liberty. Dan kita mengetahui gambaran dari patung Liberty adalah gambaran patung yang sedang memegang sebuah obor. Atau kalau saya coba hubungkan dengan Alkitab, sebenarnya itu mungkin saja bukan obor, tapi cawan emas. Karena firman Allah mencatat ada Babel besar yang dikatakan perempuan pelacur, Babel besar yang dikatakan dalam kitab Wahyu, di mana dia adalah seorang wanita yang memakai kain ungu dan kain kirmizi. Kalau kita melihat patung Liberty itu memakai kain ungu dan kain kirmizi, dan sedang memegang yang menurut manusia dianggap seperti obor, tapi kalau saya melihat hampir sama juga seperti cawan, karena mirip juga seperti cawan emas. Di sana dikatakan hampir sama seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, gambaran tentang Babel besar, gambaran tentang perempuan yang dikatakan pelacur besar itu, perempuan yang memakai kain ungu dan kain kirmizi yang memegang sebuah cawan murka Allah. Bisa saja, saya sekali lagi bukan sedang mendiskreditkan atau mendiskriminasi bangsa tertentu, tidak ya, tapi hanya mencoba menghubungkan dengan Alkitab. Artinya bukan artinya saya benci dengan Amerika Serikat atau saya tidak menyukai Amerika Serikat, tidak seperti itu. Saya hanya mencoba menghubungkan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Bisa saja itu adalah Amerika Serikat, kekuatan terakhir itu. Saya berkata begini karena setelah revolusi industri itu terjadi di tahun 1800-an, Perancis yang tadinya memberikan hadiah kepada Amerika Serikat berupa patung Liberty, 3 tahun kemudian patung Liberty diresmikan atau diberikan kepada Amerika Serikat pada tahun 1886. Sementara 3 tahun kemudian, pada tahun 1889, di Perancis akhirnya terkenal dengan yang namanya Menara Eiffel itu diresmikan pertama kalinya. Dan pada saat pertama kali diresmikan Menara Eiffel itu pada tahun 1889, itu adalah bangunan yang tertinggi yang ada di dunia pada saat itu. Dan kalau saya coba hubungkan dengan kitab Kejadian pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang pertama, bahkan yang menjadi perhatian saya di ayat yang ke-6 di sana, ketika bangsa Babel kuno, mungkin di zaman Nimrod pada saat itu yang menjadi penguasa pertama dari Babel kuno, ketika mereka membangun sebuah menara yang mereka ingin puncaknya sampai ke langit agar mereka punya nama, kata firman Allah, agar mereka tidak tercerai-berai, di sana dikatakan bahwa Tuhan berkata di ayat yang ke-6, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Mulai dari sekarang apapun yang mereka akan lakukan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya Tuhan sudah menubuatkan
manusia yang Tuhan ciptakan suatu saat bisa membuat apa saja, melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Dan itu terbukti. Keinginan dari bangsa Babel kuno untuk melihat langit, membuat menara sampai ke langit untuk mengetahui langit itu seperti apa, karena pada saat itu mereka tidak bisa mencapai langit. Di sana dikatakan bahwa itu terjadi setelah revolusi industri terjadi dan mesin-mesin mulai dipergunakan untuk menggantikan tenaga manusia, tenaga hewan, binatang. Akhirnya di tahun 1969 atau tepatnya 80 tahun sesudah menara Eiffel ini dibangun, yang bisa saja menjadi pemicu mengingatkan, yang menurut saya bisa saja itu gambaran tentang patung itu, patung yang ditulis dalam kitab Wahyu tentang binatang 666 itu. Bisa saja menara Eiffel itu adalah gambaran tentang patung untuk mengingatkan bahwa dulu di zaman Babel kuno ada keinginan manusia untuk bisa mencapai langit, tapi mereka gagal karena menara itu akhirnya terlantar dan tidak dilanjutkan ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Tapi ketika menara Eiffel ini terjadi atau dibuat dan diresmikan, bisa saja pada saat itu mengingatkan kembali tentang dulu pernah ada menara seperti itu yang mereka ingin sampai ke langit. Dan akhirnya 80 tahun kemudian sesudah menara Eiffel diresmikan, dibangun, keinginan dari masyarakat atau penduduk Babel kuno tercapai, di mana manusia untuk pertama kalinya akhirnya mengetahui langit itu seperti apa ketika Neil Armstrong dan kawan-kawan, 2 orang yang lain bersama-sama dengan dia untuk pertama kalinya sampai ke orbit bulan dan menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di bulan ini. Diawali dengan tadi Renaissance, revolusi industri, dan lahirnya atau munculnya menara Eiffel yang bisa saja mengingatkan manusia untuk mencapai langit sebagaimana yang diinginkan di masa Babel kuno ini. Sampai akhirnya 80 tahun kemudian itu terrealisasi. Manusia bisa, dan sampai hari ini teknologi semakin canggih, ada begitu banyak orang-orang, bahkan perusahaan-perusahaan negara-negara tertentu yang juga mengusahakan untuk bisa sampai ke langit, sehingga ada yang namanya ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional, ada satelit-satelit baru yang diluncurkan ke orbit-orbit bumi ini. Dan kita melihat juga di hari-hari ini ada pengusaha-pengusaha di daerah Amerika Serikat yang begitu gencar untuk melakukan penelitian-penelitian luar angkasa, begitu pula di Cina. Kalau kita pernah mendengar tentang nama Elon Musk, atau ya Elon Musk, orang yang dikatakan terkaya di dunia saat ini, di mana dia adalah seorang pemilik SpaceX, yaitu perusahaan penerbangan swasta yang juga melakukan penelitian luar angkasa, dan mereka berencana untuk membuat sebuah perjalanan ekspedisi manusia menuju ke luar angkasa, menuju ke Mars. Dan itu ditandai dengan tadi masa Renaissance, revolusi industri, menara Eiffel yang dibangun. Karena menurut saya bisa saja menara Eiffel inilah yang dimaksudkan dengan patung untuk menghormati binatang yang dulu pernah terluka dan akhirnya hidup lagi. Karena itu bisa saja binatang yang pernah terluka itu berbicara tentang Babel. Menurut saya hanya coba menghubungkan. Karena dulu ada masa Babel kuno di zaman Nimrod sebagai penguasa pertama dari Babel kuno, dan ada masa Babel yang katakanlah Babel lebih modern, yaitu di masa Raja Nebukadnezar yang juga pernah membuat patung. Kalau kita jumlahkan bisa saja 66 jadinya, yaitu patung setinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta. Yang kalau jumlah 60 tambah 6 bisa saja 66, yaitu setinggi 27 meter. Karena kalau saya coba hubungkan juga dengan binatang yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, di sana dikatakan 10 tanduk, 7 kepala, dan 10 mahkota. Jadi kalau kita menghitung jumlah bilangannya, 10 tanduk tambah 7 kepala tambah 10 mahkota, 10 tambah 7 tambah 10, 27. Hampir sama persis dengan tinggi dari patung Nebukadnezar yang juga berasal dari Babel, yaitu 27 meter. Karena kalau 60 hasta itu kita konversikan ke meter kali 45 cm, itu berjumlah 27 meter. Hampir sama dengan jumlah dari gambaran yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ini. 10 tanduk, 7 kepala, dan 10 mahkota. 10 tambah 7 tambah 10, 27.
Dan mengapa saya katakan ada hubungannya Menara Eiffel ini? Yaitu tadi karena Nimrod bisa saja dengan Babel kunonya adalah gambaran angka 6 pertama. Nebukadnezar dengan patungnya dan Babel modernnya katakanlah dengan angka 66. Dan angka 666 selanjutnya adalah Babel besar yang selanjutnya ada, ya. Babel besar yang selanjutnya ada yang bisa saja itu adalah gambaran dari Amerika Serikat, saya katakan tadi. Gambaran dari pelacur besar itu Amerika Serikat, di mana itu mulai melakukan apa yang diinginkan Menara Babel kuno yang dulu pernah ada, di mana di tahun 1969 Amerika Serikat lah yang pertama kali akhirnya merealisasikan keinginan manusia untuk bisa mencapai langit sebagaimana keinginan masyarakat atau penduduk Babel kuno ini. Tapi selanjutnya akan seperti apa nanti Tuhan yang akan menyatakan. Yang paling penting yang kita diingatkan oleh firman Allah adalah sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput mempelainya yang sejati, kita harus punya pengenalan akan Allah yang benar. Amin. Itu sebabnya supaya kita bisa sampai pada tahap kedewasaan rohani yang penuh yang diinginkan oleh Allah, kita harus mau mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Hosea pasal yang keempat ayat yang pertama dan ayat yang keenam di sana menjelaskan kepada kita bahwa pengenalan akan Allah itu sangat penting di hadapan Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, kata firman Allah. Jadi yang membuat manusia pada akhirnya binasa karena mereka tidak mau mengenal Allah dengan benar, tidak punya pengenalan akan Allah dengan benar. Ini. Itu sebabnya kita diarahkan Tuhan untuk mengenal Allah dengan benar. Bagaimana caranya? Ada dua hal. Yang pertama melalui firman Allah. Firman Allah dapat membawa kita untuk memiliki pengenalan Allah. Pengenalan akan Allah yang benar. Amin. Firman Allah lah yang bisa memberitahu kita tentang Allah itu sendiri, memberitahukan kita tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah yang kita sembah. Itu sebabnya kita harus suka untuk membaca dan merenungkan firman Allah itu berulang-ulang supaya kita semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Tidak cukup hanya satu kali baca, tidak cukup hanya satu kali direnungkan, tapi terus lakukan berulang-ulang, baca, renungkan, dan lakukan berulang-ulang. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, di sana dikatakan ketika kita sudah membaca, kita renungkan, kita perkatakan firman Allah berulang-ulang, kita ajarkan berulang-ulang. Ini Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 juga di sana dikatakan renungkanlah firman Allah itu siang dan malam, kata firman Allah. Itu sebabnya Tuhan membawa kita, mengajak kita agar kita semakin suka membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, agar pada akhirnya kita bisa semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Kita harus suka untuk membaca Alkitab berulang-ulang. Kalau saya secara pribadi, saya baru mau ke yang ke-6 kalinya ini, baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi walaupun sudah hampir mau 6 kali, menurut saya itu masih kurang dan masih amat sangat kurang untuk memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Artinya memang tidak cukup. Membaca Alkitab dan renungkan Alkitab berulang-ulang bukan berbicara tentang mencari siapa manusia yang bisa membaca dan merenungkan firman Allah sampai sebanyak-banyaknya. Mungkin ratusan kali, ribuan kali membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak seperti itu. Karena seperti saya katakan tadi, 6 kali pun rasanya masih terlalu sedikit, masih kurang untuk mengenal Allah dengan sempurna, dengan benar, dengan utuh, sebagaimana seharusnya ini. Itu sebabnya sangat penting kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah itu. Sukai. Kita harus punya rasa penasaran akan Allah, supaya kita suka untuk membaca dan merenungkan. Amin. Kalau kita tidak punya rasa penasaran tentang Allah, memang kita akan sulit untuk suka membaca dan merenungkan. Tapi kalau kita punya rasa penasaran, contoh saja, kalau kita misalkan ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana caranya memasak, ada rasa penasaran untuk kita mau tahu memasak yang baik, yang benar tentang menu tertentu. Misalkan mau memasak martabak, sementara kita tidak tahu caranya memasak martabak itu seperti apa, yang bagus, yang baik, yang benar, yang enak, akhirnya bisa dimakan. Karena kita penasaran, kita akan mencoba mencari tahu, membaca artikel-artikel yang ada yang berkaitan dengan martabak. Bahkan bukan itu saja, kita mencoba mungkin berdiskusi dengan orang-orang yang pernah membuat itu, bagaimana cara sebenarnya yang bagus itu.
Itu karena didasari rasa penasaran. Begitu pula dengan kita. Kalau kita punya rasa penasaran tentang Allah, Allah itu sebenarnya siapa sih? Allah itu sebenarnya apa sih? Allah itu sebenarnya tujuannya apa sih? Allah itu sebenarnya maksud dan rencananya apa sih? Kalau kita punya rasa penasaran seperti itu, saya percaya kita pasti akan semakin suka untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Allah itu, sampai pada akhirnya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita memiliki pemahaman yang benar tentang anak Allah, tentang kerajaannya, tentang jalan-jalannya, tentang kehendaknya, tentang rencananya atas hidup kita. Amin. Itu sebabnya harus ada rasa penasaran itu, supaya kita suka baca dan kita suka renungkan firman Allah itu berulang-ulang tanpa rasa jemu, tanpa rasa jenuh. Sampai kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar, yang sempurna, yang dikehendaki oleh Allah. Dan selanjutnya setelah kita membaca, merenungkan, dan kita diberkati oleh firman Allah melalui pengetahuan-pengetahuan yang baru atau rahasia-rahasia firman Allah yang baru, yang juga menjadi sesuatu yang memberkati kita. Firman Allah juga mengingatkan kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11 bagian A, yaitu kita harus suka membagikan firman Allah itu kepada orang lain. Amin. Karena Yesus Kristus juga pernah berkata sebelum dia naik ke surga, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, sampaikanlah firman kepada segala manusia. Amin. Kita bagikan. Siapa yang berbicara, baiklah dia berbicara tentang firman Allah, kata 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ini juga menggambarkan kepada kita supaya apapun yang menjadi perkataan kita, usahakan perkataan kita adalah perkataan-perkataan firman Allah yang pada akhirnya bisa membangun, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Amin. Jangan sampai perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang mungkin justru hanya melemahkan, yang mungkin hanya menghakimi, yang mungkin hanya memfitnah dan lain sebagainya yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membangkitkan iman, semangat, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia Allah dinyatakan, sehingga orang lain pun boleh diberkati melalui perkataan yang kita sampaikan. Amin. Setelah kita baca renungkan kebenaran firman Allah, kita bagikan supaya banyak orang juga diberkati oleh kebenaran firman Allah, dan mereka juga termotivasi untuk suka mengenal Allah secara pribadi, sampai akhirnya mereka juga punya rasa penasaran tentang Allah, sampai akhirnya mereka juga suka membaca, merenungkan, dan kemudian juga terus membagikan kepada orang-orang lain. Mungkin ini sedikit kesaksian sedikit yang bisa saja mungkin menjadi tips bagi kita bagaimana kita membagikan firman Allah kepada orang lain. Kalau dulu saya sekitar mulai tahun 2010-an mungkin, kalau saya tidak salah, mulai dari tahun 2010-an itu saya suka untuk membagikan kebenaran firman Allah melalui HP atau handphone yang saya punya. Di HP saya itu dulu ada banyak nomor-nomor dari orang-orang percaya yang saya tahu adalah orang Kristen, dan juga ada nomor-nomor dari orang-orang non-Kristen. Kalau dulu ada yang namanya paket hemat dari paket yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang berkecimpung di telekomunikasi, yaitu di bidang telekomunikasi seperti HP, dimana dulu ada namanya paket-paket hemat yang bisa kita aktifkan melalui kartu GSM atau kartu seluler yang ditaruh di HP. Ketika kita aktifkan, bisa saja menghasilkan paket gratis, misalkan 40 SMS gratis atau 100 SMS gratis, seperti itu. Dan dulu saya sering mengaktifkan seperti itu. Jadi setiap hari untuk melakukan itu saya sudah mendaftar dan sudah membayar nominal yang diharuskan supaya saya mendapat paket itu. Setelah itu saya mulai ketik firman-firman Allah yang memberkati saya, dan juga saya tambahkan penjelasan sedikit. Akhirnya saya kirim kepada semua nomor-nomor orang-orang Kristen yang ada di HP saya. Dan kalau mungkin masih ada sisa-sisanya orang-orang di luar Kristen pun pada akhirnya juga saya kirimkan SMS firman Allah itu. Itu yang sering saya lakukan dulu beberapa tahun, mungkin 5 atau 6 tahun atau 7 tahun saya pernah memakai cara seperti itu untuk membagikan kebenaran firman Allah. Dan mungkin bisa saja kita pakai juga untuk kita memberitahukan kebenaran firman Allah, karena menurut saya mungkin itu terlihat sederhana, mungkin itu terlihat sesuatu yang sepele,
Tapi bayangkan saja kalau misalkan saya mengirim kepada 10 orang, lantas 10 orang ini lagi digerakkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada 10 orang yang lain, 10 orang yang lain itu digerakkan lagi kepada 10 orang yang lain, maka penginjilannya itu akan semakin tersebar luas. Hampir sama seperti kalau dalam bisnis ada namanya MLM, semakin bercabang. Amin. Akan seperti itu. Dari sesuatu yang kita anggap sepele, sederhana, kita hanya mengirimkan kepada 10, tapi 10 itu nanti ngirim lagi kepada 10, yang 10 dikirim itu lagi ngirim lagi kepada 10, sudah 40. Mengirimkan lagi sudah 50, 60, dan seterusnya berlanjut. Ini. Jadi usahakan kita juga bagikan kepada orang-orang lain. Bagaimanapun caranya, menurut yang dikehendaki Tuhan, bagikanlah kebenaran firman Allah itu. Amin. Yang kedua, melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dapat memberitahukan kita tentang Allah itu sendiri. Karena 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11 katakan bahwa yang ada dalam diri Allah yang bisa memberitahukan itu hanya Roh Allah itu sendiri. Yang ada di dalam diri manusia yang bisa memberitahukan hanya Roh manusia itu sendiri. Ini artinya kalau kita mau tahu tentang Allah, mau tahu tentang diri Allah, pribadi Allah, yang bisa memberitahukan itu hanya Roh Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus, yang diberikan, dikaruniakan oleh Bapa sendiri kepada siapapun yang dikehendakinya ini. Amin. Oleh sebab itu pentingnya kuasa Roh Kudus itu. Berusahalah agar kita dibaptis oleh kuasa Roh Kudus itu, supaya akhirnya Roh Kudus itu nanti akan menuntun kita. Seperti Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 katakan, Roh Kudus itu dapat memimpin kita, mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah pernah ajarkan. Kita mungkin tidak hidup sezaman dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak dengar langsung pengajaran-pengajarannya. Karena itu berlangsung kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Hanya mereka yang hidup kurang lebih 2000 tahun yang lalu yang pernah mendengar langsung pengajaran-pengajaran dari Yesus Kristus. Tapi Roh Kudus bisa memberitahukan dan mengingatkan kita tentang apa yang dulu dia pernah ajarkan. Ya seperti itu juga Roh Kudus akan ajarkan dan ingatkan kepada kita tentang pengajaran-pengajaran Yesus Kristus. Amin. Bahkan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 katakan dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran palsu yang menyesatkan, tapi kebenaran Allah yang sejati. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Itu sebabnya berusaha agar kita dibaptis oleh Roh Kudus, dan tandanya kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru seperti dikatakan dalam Markus pasal yang ke-16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, yaitu mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang sakit sehingga mereka disembuhkan. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Bahkan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan itu terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika murid-murid menjanjikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus, supaya kamu bisa menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ketika mereka taat, mereka menunggu di Yerusalem, mereka berdoa, bersekutu bersama-sama, kata firman Allah. Suatu saat, suatu hari, di momen yang sudah ditentukan oleh Allah, akhirnya mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dalam bahasa orang-orang yang ada pada saat itu, bahasa Media, Partia, Elam, dan lain sebagainya. Ini yang dikehendaki oleh Roh itu sendiri untuk mereka sampaikan, yang artinya adalah perkataan yang memuliakan Allah. Dan kita harus luruskan di sini bahwa bahasa yang diberikan oleh Roh itu adalah mutlak keputusan, keinginan Roh itu sendiri untuk menyatakannya kepada pribadi yang sedang dibaptis oleh Roh Kudus itu. Amin. Jadi artinya bahasa Roh, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu bukan sesuatu yang bisa diajar. Amin. Bukan sesuatu yang bisa diajar oleh manusia. Itu sebabnya sebuah doktrin yang keliru, yang sesat, menurut saya, kalau bahasa Roh itu diajarkan oleh manusia. Mungkin manusia bisa merekam. Ketika ada orang yang sedang berbahasa Roh, ketika dibaptis oleh Roh Kudus, bisa merekam dan bisa mencoba untuk meniru mengatakannya. Tapi bahasa Roh bukan sesuatu yang bisa ditiru. Bahasa Roh adalah sesuatu yang diberikan langsung oleh Roh Allah itu sendiri kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, sehingga dia memperkatakan bahasa-bahasa yang baru yang tujuannya memuliakan Allah. Ini, amin. Itu sebabnya berusaha kita agar dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau kita bandingkan juga dalam Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Tuhan Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, kalau seseorang tidak pernah lahir dari air dan Roh, yang berbicara tentang tidak pernah menjadi ciptaan yang baru dari baptisan air dan baptisan Roh Kudus, maka manusia itu, siapapun dia, termasuk Nikodemus yang dikatakan pada saat itu adalah pemuka agama, artinya dia sudah belajar kebenaran firman Allah. Tapi dikatakan kalau dia tidak lahir dari air dan Roh,
maka dia tidak akan bisa melihat dan masuk dalam kerajaan Allah ini. Begitu pula dengan kita, kalau kita tidak pernah menjadi ciptaan yang baru yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 katakan, yaitu kita menjadi ciptaan yang baru yang lahir dari air dan roh, dari baptisan air dan baptisan roh, maka kita juga tidak akan bisa masuk dan melihat kerajaan Allah itu. Ini sebabnya sangat penting kita dibaptis oleh Roh Kudus, amin, supaya kehidupan kita benar-benar bisa menjadi manusia yang lahir baru, yang menjadi ciptaan baru, yang mengalami pertobatan sesuai dengan kehendak Allah. Baptisan air hanya tanda pertobatan, tanda seseorang mau masuk dalam pertobatan untuk hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, menguduskan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi butuh penggerak, karena kita tahu daging kita ini lemah. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata dalam suratnya, dia berkata bahwa dalam diriku ini, kata Rasul Paulus, dalam dirinya, dan kebanyakan kita manusia, dalam diri kita kecenderungannya hanya untuk berbuat yang jahat, yang tidak benar di hadapan Tuhan, amin. Tapi kalau kita bisa hidup benar, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, itu hanya karena kuasa Roh Kudus yang menolong kita, amin. Sehingga kita pada akhirnya bisa hidup dalam pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah ini, supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru, yang lahir dari air dan roh, sehingga kehidupan kita pada akhirnya bisa menjadi orang-orang yang memiliki nama tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Maka rindukanlah kuasa Roh Kudus itu membaptis hidup kita, amin. Dan setelah kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita juga harus berusaha dipimpin oleh Roh Kudus, karena ketika seseorang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus tidak memberi diri untuk dipimpin, maka dia bisa, yang dikatakan firman Allah, mendukakan Roh Kudus ini. Jadi artinya ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, tidak serta-merta pada saat dia dibaptis itu langsung otomatis sempurna 100%, tidak. Tapi Roh Kudus pada saat dia membaptis hidup seseorang, Roh Kudus itulah yang akan menuntun. Sehingga manusia itu yang dibaptis oleh Roh Kudus itu, sekalipun melewati proses waktu, dia sedang dituntun, dimampukan supaya hidup dalam pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah, menjadi ciptaan yang baru seperti kata firman Allah, yang lahir dari air dan roh, sehingga kehidupannya semakin hari semakin menyempurnakan kekudusan yang sesuai dengan kehendak Allah ini. Setelah kita dibaptis Roh Kudus, kita harus berusaha dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu, supaya kehidupan kita semakin benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena Roma pasal 8 ayat yang ke-14 katakan, siapapun yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Dan pentingnya kuasa Roh Kudus itu juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Roh Kuduslah guru besar yang bisa mengajarkan tentang kebenaran itu sendiri, amin. Kalau kita berada dalam sebuah sekolah Alkitab, seminari Alkitab, atau sekolah teologi, atau di gereja, baik dosen-dosen, pengajar, bahkan gembala-gembala, pendeta-pendeta yang ada, atau penginjil-penginjil yang ada, itu juga membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengajar mereka, amin. Karena dasarnya dari Roh Kudus itu yang memberikan pengajaran yang berasal dari Allah untuk mereka akhirnya bagikan kepada murid-murid, kepada jemaat yang ada, amin. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengajar dirinya sendiri, hanya Roh Kudus yang bisa mengajar tentang kebenaran Allah yang sejati. Itu sebabnya kalaupun kita hanya adalah manusia satu-satunya yang ada di dunia ini, tapi Roh Kudus akan menolong kita, walaupun tidak ada orang lain yang mungkin bisa mengajar kita tentang kebenaran, karena kita ada satu-satunya manusia yang ada di dunia ini. Kalaupun itu terjadi, Roh Kudus akan tetap mengajar kita tentang kebenaran Allah yang sejati itu, amin. Itu pentingnya kuasa Roh Kudus itu, supaya kita semakin mengenal Allah secara pribadi. Roh Kudus akan memberitahukan kita tentang diri Allah, pribadi Allah, seperti 1 Korintus pasal 2 ayat yang 11 tadi katakan. Itu sebabnya penting sekali bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menjemput mempelai Kristusnya yang sejati, yang mengenal dan dikenal oleh Allah, kita harus punya pengenalan akan Allah yang benar, supaya kita pun dikenal oleh Allah, amin. Karena Injil Matius pasal 7 ayat 21-23 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan kalau kita melihat selanjutnya di sana dikatakan ada orang-orang yang mungkin diizinkan oleh Tuhan, tapi hanya diizinkan oleh Tuhan mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Diizinkan Tuhan untuk bernubuat dalam nama Yesus Kristus. Diizinkan Tuhan untuk melakukan mujizat dalam nama Yesus Kristus, menyembuhkan orang dalam nama Yesus Kristus, tapi hanya diizinkan saja. Pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu,
Dan artinya ketika Tuhan berkata tidak kenal, Tuhan mungkin hanya mengizinkan saja dia mengusir setan demi nama Yesus Kristus, hanya mengizinkan saja dia bernubuat demi nama Yesus Kristus, hanya mengizinkan saja dia melakukan mujizat menyembuhkan orang demi nama Yesus Kristus, tapi pada akhirnya tidak masuk dalam kerajaan Allah karena Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu ini. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bukan saja mengenal Allah, tapi kita juga dikenal oleh Allah. Amin. Sehingga pada akhirnya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah yang sempurna, yang kekal untuk selama-lamanya. Kita menjadi mempelai-mempelai Kristus yang sejati, yang akan dibawa masuk dalam kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Jadi biarlah pesan kebenaran firman Allah yang mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kita, agar kita semakin suka punya pengenalan Allah, pengenalan akan Allah yang benar, yang membawa kehidupan kita sampai pada tahap kedewasaan rohani yang penuh yang diinginkan oleh Allah, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, yang benar-benar lahir dari air dan roh, sehingga pertobatan dan kekudusan kita semakin disempurnakan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.